profil. Saya Wahyu Dwi Kamanto. Ini lokasi saya ini di Desa Dersalam RT 3 RW 4 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Gang 3. Nah, saya ini sudah memulai bisnis ini 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu itu ya anggap saja ini saya ini pemula banget ini baru belajar ini, soalnya saya ini ya dulunya itu lulusan STM malah Mas, STM jurusan mesin. Nah ini saya mengenal hidroponik itu ya sejarahnya itu memang ada teman sih memang. Nah saya kan punya lahan kosong. Nah, lahan kosong itu daripada nganggur, nah itu saya melihat teman saya yang sudah memulai dulu hidroponik, nah, akhirnya saya minat, kemudian saya mencoba. Yaitu profil dulu. Nah, sekarang alhamdulillah dari 2 tahun itu sudah berkembang, sudah menggunakan sistem yang lebih baik. Yang dulunya itu pakai barang-barang bekas, ya, sekarang sudah dibuat air yang sirkulasi. Untuk selanjutnya mengenai tanamannya, Pak. Tanaman ini sekarang ini Mas, yang saya fokuskan ini adalah sawi tapi jenisnya sawi cendok, istilahnya itu pakcoy. Dan harganya bagi petani ini lebih bagus daripada sayuran lain gitu Mas. Hidroponik ini kalau menurut saya ya Mas, ini itu lebih efisiensi. Nah dulu itu saya itu hidroponik itu menggunakan barang bekas. Nah, jadi itu kayaknya usaha yang tidak memerlukan modal yang besar. Lah biasanya mindset saya itu kalau udah mikir usaha pasti kan masalah yang pertama kan mesti masalah modal dulu. Nah, ternyata hidroponik itu punya keunikan sendiri. Nah ternyata keunikan dari hidroponik itu kita bisa memulainya dengan modal yang minim. Contohnya itu adalah barang bekas. Nah, misalkan hidroponik itu kalau barang bekas itu ya menggunakan misalkan botol aqua atau bak apa. Intinya kan dari kata hidroponik itu kan hidro kan air. Nah, berarti kalau ponik berarti sistemnya di air. Nah, langsung pertanyaan berikutnya Mas. Untuk berikutnya yaitu mengenai pemasaran Ya Mas. Pemasaran kalau saya ini ya Mas ya, yang tak bahas ini saya ya. Saya ini kan masih belum skala yang seperti industri yang gede kayaknya. Sementara ini ya udah untuk pemasaran lokal aja saya. Pemasaran lokal itu ya orang-orang yang membutuhkan yang saya tanam itu sendiri. Misalkan sawi berarti kan bisa diolah sayur. Berarti kita kan harus jualnya di pengepul sayur. Ya itu setiap hari itu ya saya alhamdulillah ada permintaan terus. Memang sawi kan hampir sebagai kebutuhan pokok. Beda kalau tanaman yang lain, misalkan kalau selada kan misalkan dibuat sayur kan agak susah. Berarti strategi pemasaran selada itu biasanya digunakan untuk produk-produk yang produsen yang menggunakan selada, contoh kebab, terus burger, ya itu memerlukan selada. Terus cateringan tidak direkomendasikan karena ya nunggu ada pesanan baru dibuat. Nah untuk per hari ya itu syukur-syukur kalau sampean misalkan punya lahan yang besar bisa memenuhi kebutuhan per hari, ya bisa masuk ke supermarket, harganya lebih tinggi. Nah untuk pemasaran sendiri, kalau saya sendiri ini ya Mas ya, ini masih saya samakan dengan harga konvensional. Nah, karena apa? Kita ini belum nge-branding seperti ya, maksudnya di lokal saya ini ya kesadaran hidroponik masih rendah.
ibaratnya tuh mindset ibu-ibu ya penting belanja yang murah aja. Tapi ya kayaknya saya masih untung juga, nggak usah sampai nge-branding dikemas yang baik. Ya, itu next nanti bisanya waktu. Misalkan kalau udah masuk ke supermarket dikemas malah bagus, bisa harga yang tinggi. Nah, misalkan kalau sawi sendiri yang saya lakukan ini ya per kilo. Kalau di end user itu 15.000 per kilo. Tapi kalau misalkan teman-teman yang berusaha untuk membantu saya untuk menjual, biasanya itu saya patok 10.000 aja. Nanti dia jual sendiri lagi kan. Nah itu biasanya pas saya samakan dengan pasar-pasar lainnya. Nah itu untuk pemasaran. Masalah pemasaran itu kan ada kayak problem, ada masalah gitu. Ya. Bagaimana netralisir dari masalah pemasaran itu? Pemasaran itu ya Mas yang pernah saya alami. Itu tidak bisa membuang. Tidak bisa membuang, intinya tuh mau saya jual kemana, misalkan misalkan ada pesaing banyak atau memang yang saya story sudah ada yang ngisi. Lah itu kita bisa menggunakan di era digital ini, kita bisa posting di grup Facebook atau kita ikut di komunitas itu sendiri. Lah alhamdulillah kita punya komunitas sendiri, sehingga saya ini pada saat ini itu difokuskan untuk menanam sawi. Nah, dulu saya menanam 3 macam, selada, kangkung, sama sawi. Nah, berhubung untuk mengefisienkan koordinir grup, ya lebih baik dimaksimalkan. Misalkan kalau orang itu baik untuk menanam sawi, ya udah sawi aja terus. Dia selada nanti ada teman sendiri, kangkung ada teman sendiri. Nah, kalau menurut saya sendiri memang masuk di selada. Soalnya dari modal sampai panennya ya keuntungannya lebih besar. Berkali-kali lipat, beratus-ratus persen malah perlu ya. Soalnya modal utama dari hidroponik ini di luar instalasi ya. Harga benih 14.000. Itu isi 1.000 biji. Nah, itu sampai panen. Katakanlah 1.000 biji itu gede semua. Biasanya 1 kilo saya isi 10. Isi 10 berarti 1.000 dibagi 10 berarti ada 100 kilo. 100 kilo, berarti 100 kilo itu kalau dikalikan 15.000 ya, nanti itu sendiri aja. Berarti kan biaya benih sudah kembali. Kemudian listrik sudah kembali. Terus biaya nutrisinya, nutrisi untuk 1 bulan biasanya saya 70.000. Terus rock wall sebagai media tanamnya. Nah itu baru biaya operasional, belum tenaganya saya belum saya hitung juga. Ya pokoknya intinya masuk lah untuk apa ini, teman-teman yang misalkan ingin mencoba punya lahan kosong, ya silakan saja, masih masuk untuk harga segitu. Terima kasih atas penjelasannya Mas Wahyu. Kami dari KKN IKDR kelompok 159 mengucapkan terima kasih telah memberikan waktu kepada kita, memberikan pelajaran tentang hidroponik itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.